Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sulistanti Hardianingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia. Berikut ini adalah video pembelajaran kimia yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Mejobo, Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bisa dipimpin Arik, silakan Rik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Sehat? Ada yang sedih hari ini? Oh, ada yang sedih, ngantuk? Ngantuk ada. Oke, sekarang kalau gitu kita main game dulu ya. Berdiri semuanya. Berdiri. Oke, lihat teman yang ada di depan kalian. Ya, sekarang ulurkan tangan. Ada di sebelah kiri saya, berarti deretannya Arik dan deretannya Naila. Ini nanti angka ganjil, ingat-ingat ya, angka ganjil. Yang ada di deretan kanan, berarti angka genap. Kalau saya katakan 1, berarti ganjil atau genap? Ganjil. Maka yang ganjil harus menangkap tangan musuhnya. Siap? 5 tambah 5. Reva salah ya, Pak ya? Reva malah gini. Oh iya, harusnya kamu yang gini ya. Ya, terakhir, satu lagi. 4 kali 6. Duduk kembali. Sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini? Bisa melihat ke sana? Yang sebelah sana kelihatan? Kelihatan. Ya, konsep asam basa. Asam dengan basa. Apa yang kalian pikirkan kalau mendengar kata asam? Kecut. Terus? Keringat. Kecut enggak kalau basa? Pahit. Berarti kalian membedakan asam dengan basa itu dari rasa. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang mencicipi kopi ada asam sianidanya, dulu pernah ada kasus kan kayak gitu. Nah, kalau kalian dihadapkan dengan asam sianida suruh ngincipi, mau enggak? Enggak mau. Makanya kita tidak bisa membedakan asam basa dari rasa, enggak bisa. Jadi nanti asam basa yang kita pelajari ini dari konsepnya, dari teorinya secara kimia, bukan dari rasa. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menganalisis konsep asam basa. 2, bagaimana menggunakan lakmus. 3, bagaimana menggunakan indikator universal. 4, memanfaatkan konsep kimia asam basa untuk memecahkan masalah di lingkungan. 5, sifat asam basa, bagaimana mengujinya. 6, bagaimana aplikasinya konsep asam basa di kehidupan sehari-hari. Ini tahap belajar kita hari ini. Jadi saya tidak memberikan kalian penjelasan tentang asam basa, tapi kalian belajar sendiri dari materi yang sudah saya beri kemarin lewat WA. Ya, itu ada beberapa bahan ajar, kalian bisa baca. Nanti saya beri masalah, kalian selesaikan masalahnya. Gitu. Jadi kita belajar berbasis masalah, menyelesaikan masalah. Pertama ada orientasi masalah, 2 nanti kita duduk berkelompok. Sudah dengan kelompoknya kan ini? Oke, kemudian kita penyelidikan, kemudian presentasi, dan ada evaluasi. Ini yang akan saya nilai hari ini. Pertama ada post test, nanti terakhir ada link post test yang bisa kalian kerjakan. Kedua ada presentasi, ketiga ada penilaian sikap. Siapa ini? Raisa? Betul ini Raisa? Nih? Ini siapa? Nah, tadi yang tahu. Ini artis Korea ya, bukan Raisa ya ini ya? Nah, bukan. Oke, sebelum kita masuk ke sana, sekarang lihat dulu. Ini saya punya ada kertas, warnanya biru. Ini sepakat ya warnanya biru? Atau ada yang melihat warna lain?
Noval ini warnanya apa? Ada yang melihat ini pink? Enggak ya? Biru ya ini ya. Sekarang kita celupkan ke nih cuka ya. Kita masukkan ke cuka. Lihat apa yang terjadi. Warnanya berubah menjadi merah. Ada yang tahu ini kenapa? Oh, Adip apa Adip? Itu namanya kertas lakmus. Jadi kalau kena asam warnanya jadi merah. Kalau basah warnanya jadi biru. Tuh, kalau kena basah dia biru, kalau kena asam merah. Oke. Nah, nanti kalian seperti ini. Jadi kalian belajar dulu dari materi yang saya beri, kemudian kalian praktek sendiri seperti ini. Nanti terakhir baru saya betulkan kalau ada yang salah, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke artis Korea yang ada di sini. Lihat, ini apa? Skincare. Skincare dengan make up sama enggak? Beda, ada yang tahu bedanya apa? Saya Bu, mungkin kalau skincare untuk kesehatan. Kalau skincare itu untuk kesehatan kulit. Kalau make up? Untuk mempercantik. Kalau ada yang dirasa bagian dari wajahnya kurang, nanti ditutup dengan make up. Sekarang lihat, pernah melihat banner ini di lingkungan sekolah kita? Pernah. Di mana? Di mana? Area kantin sih ya, luar kantin itu. Taman dinding lab kimia. Nah, itu ada ini. Siswi cantik tanpa lipstik, lip balm berwarna dan bedak. Ini maksudnya kalian anak sekolah tidak diperbolehkan menggunakan make up. Tapi kalau skincare yang dasar, boleh enggak? Boleh, karena tujuannya untuk kesehatan kulit. Sekarang ini saya kasih 3. Yang pertama ada toner. Yang kedua ada serum. Yang ketiga ada sabun cuci muka. Ini nanti kalian tugasnya adalah menganalisis bagaimana urutan penggunaan 3 skincare dasar ini yang betul, tapi pakai konsep pH. Jadi nggak asal-asalan, ini ada hubungannya sama konsep pH. Gitu. Nah, ini ada beberapa bahan ajar yang bisa nanti kalian gunakan untuk mengisi LKPD. Sekarang saya bagi dulu LKPD-nya. Masing-masing kelompok 1. Sana 1 ya. Nah, di situ ada petunjuknya, silakan kalian baca dulu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan ada praktikum sederhana yang harus dilakukan. Silakan bagi tugas. 2 orang nanti praktek, ambil bahan di sini. Kalian menguji 3 ini menggunakan lakmus dan indikator universal, indikator pH, supaya tahu pH-nya berapa. Jadi kalian cuma ngecek 3 ini aja. Nanti 2 orang yang lain dalam kelompok bisa mengerjakan pertanyaan di situ, browsing atau dari bahan ajar yang saya berikan. Silakan dimulai dari sekarang. 2 orang ke sini bisa mengambil alatnya. Oh, 1 kelompok. Nah, silakan ambil satu-satu, ambil lakmusnya, ambil ini. Ini satu. Ingat ya.
Ini nanti kamu masukkan ke madingnya bisa diikutkan. Itu apa itu sama? 7. Mana sih ininya? Enggak, lakmusnya mana? Ini. Tetap merah kayak gini. Enggak, merah kan kayak gini. Biru nih. Iya, belum selesai nih ininya. Reaksinya belum selesai. Nanti lama-lama dia lebih biru lagi. Nah, kalau dia biru sama biru harusnya asam atau basa? Harusnya basa, pH-nya tidak mungkin 7. Ya, harusnya lebih dari 7. Ini sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Nih. Sudah? Kalau sudah dikaitkan pH wajah itu berapa, yang harus dipakai dulu apa, kegunaannya apa, setelah itu pakai yang mana, kenapa, dirangkai informasinya. Sambil menunggu mengisi LKPD, silakan bisa ambil ini bahan untuk membuat madingnya di sini. Bisa dioret-oret dulu, kasih nama kelompok, gambari judulnya dulu. Rik, kelompokmu ini belum nih. Ini ambil gambar nih Rik. Ora uman loh Rik loh. Ini ada gambar toner. Ini ada gambar serum.
facial wash. Ini toner nih, toner. Mau ke Mila. Ini apa Bu? Sing estetik. Serum. Aja iku elik. Cat keluar nopo. Apa nih? Kuning kau nopo. Awalnya itu harus dari Hasil ujinya tempel di bawahnya, biar ada buktinya. Mana tadi? Yang itu aja, yang indikator universal aja nggak apa-apa. Sepuluh menit ya. Berapa? Mungkin bawa jelek gede ya, jelek nih Manfaat. Bahaya ya. Bang ini gak rapi banget. Udah yuk tempel di depan. Sekarang udah mau gini-gini. Merah ini udah nih, tinggal stick. Bisa stick. Nih, nih. Untuk Yuk, sudah.
Oke, semuanya perhatikan, kita cek ya. Pertama, pH wajah normal manusia. Ini adakah yang menjawab basah? pH wajah. Ini asam, kelompok 1. Kelompok 2, tidak ada di sini. Ini asam. Kelompok 3, asam atau basah? Asam. Kelompok 4, asam juga. Berarti wajah kita itu asam, cenderung asam. Ya. Kemudian pertama yang harus digunakan adalah facial wash. Apakah semuanya sama? Iya. Sama. Oke, kenapa harus menggunakan facial wash dulu? Karena membersihkan. Pertama menggunakan facial wash, coba Noval. Wajah kita memiliki rata-rata pH ya ini sekitar 4 hingga 5,5. Nah, 4 hingga 5,5 ini apakah asam atau basah? Asam. Benar sekali. Wajah kita ini normalnya adalah asam, yakni dengan kisaran pH 4 hingga 4,5 hingga 5,7. Nah, untuk urutan penggunaan skincare, kita perlu menggunakan yang pertama adalah facial wash atau pembersih wajah. Nah, pembersih wajah ini bersifat basah karena KOH sendiri jika kita aplikasikan dengan teori-teori seperti Arrhenius, Bronsted Lowry dan juga Lewis, itu akan menghasilkan basah. Nah, kandungannya pH-nya itu antara 8, antara 7 lebih. Nah, itu kan basah. Jadi fungsi dari facial wash sendiri adalah untuk membersihkan wajah kita dan juga membuat wajah kita agak sedikit lebih basah. Nah, lanjut yang kedua yakni toner. Toner itu digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa make up atau kosmetik ya. Jadi toner ini juga pH-nya 5 atau asam. Nah, toner ini digunakan untuk kembali membuat wajah kita menjadi asam. Dan juga yang terakhir adalah penggunaan serum. Nah, serum ini digunakan untuk mencegah penuaan dan juga untuk melembabkan kulit. Nah, pH dari toner sendiri adalah asam. Jadi menggunakan serum setelah pH asam karena serum bekerja maksimal pada wajah yang normal. Apa reaksinya dari KOH itu di teori Arrhenius? Di teori Arrhenius itu dapat menentukan sebuah asam dan basa melalui pemecahan. Jika menghasilkan H+, maka nanti hasilnya asam. Dan jika menghasilkan OH- menjadi basa. Dari KOH kita bisa memecahnya menjadi K plus OH-. Jadi didapatkan OH- berarti menghasilkan. Kalau teori Bronsted Lowry itu ada pasangan ya. Kalau asam pasangannya dengan basa konjugasi, betul. Kalau basa pasangannya dengan asam konjugasi. Maka ini nanti ada reaksi, kita sandingkan dulu. Mana basa dan asam konjugasinya, mana asam dan basa konjugasinya. Air itu netral? Nah, ini bagus nih pertanyaannya Noval. Satu, situ. Ya, situ ada H. Yang sana? Tidak ada. Berarti yang Oke, sudah betul yang dijelaskan Naila, tapi ada yang kurang pas, coba lah spidolnya lah. H2O kalau gandengannya dengan OH-, mana yang basa? Yang basa yang mana? OH-, ini basa, berarti sini asam. Tapi kalau gandengannya H2O dengan H3O+, sini apa? Sini basa, sini asamnya. Maka H2O bisa bertindak sebagai asam dan basa. Ini namanya amfoter gitu. Cuma dalam reaksi ini dia bertindak sebagai asam gitu. Oke, sudah. Sekarang yang ketiga, teori Lewis. Jadi untuk teori Lewis, KOH karena ada pasangan elektron bebas pada O, maka dapat donor elektron sehingga KOH basah. Ini contoh dari teori Lewis itu. Ya, Ini sebagai bebasnya. donor bebas sebagai Oke, pasangan elektron bebasnya ada di unsur O. Nah, itu yang bisa didonorkan.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, saya menemukan reaksi NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Nah, bagaimana cara ngecek asam basanya? Kan di situ tidak ada airnya. Kalau reaksi yang tidak ada airnya bisa menggunakan teori Bronsted Law. Dituliskan ke depan. Ini Bronsted Law nih. Yang tidak ada air bisa menggunakan teori Bronsted Law. Nah, benar sekali dari teman Cherly. Jadi ketika kita menemukan sebuah larutan tanpa air, kita bisa menggunakan teori Bronsted-Lowry dengan cara mencari dari asam dan basa. Nah, nanti kita bisa pasangkan dengan asam atau basa konjugasinya. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti dari 3 teori ini kita sepakat bahwa KOH sifatnya basa. Apakah dia amfoter? Tidak. Kenapa tidak? Ya, karena dia tidak bisa bersifat asam. KOH itu pasti basa, tidak seperti air yang tadi saya jelaskan. Gitu ya? Oke, sekarang sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau begitu sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Hari ini kita telah belajar asam basa larutan di sekitar kita sehari-hari, mengecek pH, dan membaca berbagai sumber literatur bagaimana urutan pemakaian skincare yang baik berdasarkan konsep pH. Oke, ada yang mau menambahkan? Apa sudah cukup? Saya Bu, jadi urutan yang benar dalam skincare itu pertama pakai pencuci wajah agar kotoran di wajah itu hilang. Kemudian kita pakai toner untuk menyeimbangkan pH menjadi normal. Kemudian kita pakai serum. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Sudahkah kalian betul-betul memahami yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, saya berikan link soal untuk post test. Silakan kalian buka HP kalian, buka WA-nya, kalian kerjakan. Yang ini ya, Bu. Kerjakan sendiri ya. Sudah ya, gampang kan soalnya? Gampang sekali. Saya cek ya nilainya ya. Ini ada yang masih remedi nih. Ya. Adip. Gua dapat 100. Yang lainnya sudah bagus. Ada yang 90. Nah. 90 Sandi. Iya, betul. Oke, sebelum saya akhiri tadi post test, ada satu lagi yaitu angket sikap. Nanti angket sikapnya saya berikan lewat WA, bisa diisikan maksimal jam 7 malam. Ya, jelas ya? Pertemuan berikutnya anak-anak, kita lanjutkan materi asam basa, kita membuat indikator universal dari bahan alam. Jadi kalian bawa kunyit dari rumah. Itu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Arik dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Setelah ini istirahat, jangan meninggalkan kertas kotoran di ruang kelas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.